Halo, assalamualaikum teman-teman YouTube. Selamat datang di channel Dr. Braslas. Semoga teman-teman YouTube sehat selalu. Baik teman-teman, nih di depan kita ada dua buah alat. Alat apa ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita intro dulu teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah motor brushless analyzer ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ada dua versi yang ISC include di dalamnya ataupun ISC yang tidak include di dalamnya. Nah, kebetulan Dr. Braslas pesan kepada rekan Dr. Braslas, kebetulan beliau memang develop alat-alat seperti ini baik kelas hobi ataupun kelas industri ya. Jadi minta dibuatkan alat, akhirnya dibuatkan alat, jadinya seperti ini. Nah, kita bahas sebelum kita lebih lanjut. Kita perlu ketahui kalau misalnya teman-teman punya motor brushless, contoh seperti ini, Sing 2306. Nah, biasanya dari pihak produsennya akan mencantumkan dimensi, technical speknya ya, baik dimensi, lalu ada tes reportnya, jadi penggunaan proper sekian, penggunaan voltase sekian, throttle-nya, lalu ada load current-nya. Nah, di load current ini penting untuk menentukan ISC berapa ampere yang teman-teman pergunakan, lalu kekuatan trustnya atau puljinya per gramnya ada berapa per satu motor, lalu ada wattnya, ada efisiensinya, lalu ada temperatur operasionalnya. Nah, seperti itu. Nah, dengan alat ini teman-teman itu bisa tampil semua dengan alat ini. Nah, bahkan bisa melihat throttle sekian persen, itu trustnya berapa juga bisa terlihat. Nah, ini yang versi ISC include di dalamnya. Nah, kalau ISC include di dalamnya biasanya untuk mengecek-ngecek KV, tapi bisa juga untuk yang ada trustnya. Nah, kalau yang ini kabelnya agak lebih banyak ya, karena memang untuk ISC bawaan mungkin yang dengan kita uji dengan ISC-nya. Nah, bentuknya seperti ini nih. Jadi ada output untuk ke ISC-nya, lalu ada satu kabel sensor ke kaki salah satu motor brushless kita. Tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di atasnya ada grafiknya. Nah, grafik ini. Lalu ada di bawahnya ada penunjuk throttle, RPM, watt, ampere, baterai sekian persen, lalu ada KV. Nah, alat ini bisa untuk ngecek manual ataupun secara auto. Nah, kalau untuk mengcompare antara motor satu dengan yang lainnya bisa pakai yang auto, dan ini bisa dipilih pol magnetnya. Pol magnetnya itu mau berapa pol. Nah, mungkin teman-teman ada yang pakai motor kecil 12 ataupun motor yang standar 14 pol, itu bisa dipilih. Nah, lalu bisa di apa namanya auto juga Kak. Jadi kalau auto pencet sekali, nanti kita akan praktek menggunakan alat ini. Nah, contoh kita akan mengetes KV dari motor ini ya teman-teman. Kita akan coba tes KV. Nah, sebenarnya kalau tes KV tidak perlu baterai yang besar ya, baterai yang kecil 2S atau 3S juga bisa. Nah, seperti biasa ini ada 3 kabel. Ini ada 3 kabel. Ada 3 kabel, kita hubungkan ke pin motornya, kabel motor. Nah, seperti ini. Nah, karena alat ini defaultnya kalau tiap nyala di 14 volt, jadi kita bisa langsung uji alat ini.
Kita menggunakan LiPo 3S. Nah, kita untuk pertama-tama kalibrasi layar dulu teman-teman. Nah, sebenarnya ini secara manual juga bisa menunjukkan nilai KV-nya. Nah, tapi bisa juga misalnya ingin mengcompare, jadi secara auto ya teman-teman. Jadi cukup diklik sekali aja di start. Ini akan masuk ke mode auto. Nah, ini akan menunjukkan hasilnya juga. Nah, akan terlihat baik current, throttle, dan wattnya. Nah, nanti ada result akhirnya kalau auto teman-teman. Jadi teman-teman bisa compare antara motor yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi konstan antara motor, kita ngecek antara motor yang satu dengan yang lainnya konstan. Jadi tidak ada perubahan di timing. Nah, seperti ini. Nah, jadi akan max RPM-nya berapa, watt powernya, peaknya sekian watt, ampernya penggunaan sekian. Lalu bat D itu adalah degradasi baterai ya. Jadi bisa untuk mengecek baterai juga. Kalau baterai persennya makin tinggi berarti kondisi baterai kita makin rendah. Biasanya ini akan terlihat saat menggunakan pengecekan dengan beban dengan propeller teman-teman. Lalu ada cafe rail-nya. Nah, ini cafe peaknya di 1743 cafe. Memang agak berbeda, memang begitu. Memang agak berbeda tulisan dengan realnya pas pengecekan itu kadang bisa lebih rendah, bisa pas bahkan atau bisa lebih tinggi teman-teman. Nah, kita akan nyoba satu lagi menggunakan alat ini bisa terhubung. Ini ada empat ada jalur ininya. Nah, ini kebetulan ini ada load cell-nya. Kita akan mencoba motor Xnova ya. Motor Xnova menggunakan motor analyzer, menggunakan ISC terpisah yang kita inginkan. Kita akan menggunakan propeller teman-teman. Nah, untuk mengujinya saya akan menggunakan propeller Etik P4. Kita akan lihat chartnya dan pengujiannya teman-teman ya. Baik. Nah, kita bisa mengujinya dengan ISC 4-in-1 seperti ini ataupun ISC tunggal. Nah, kebetulan untuk saat ini saya mengujinya akan menggunakan ISC tunggal ya teman-teman. Kita akan tes. Nah, Yap. Nah, dalam pengujian menggunakan propeller ini harus hati-hati ya teman, karena ini sudah ada propellernya, jadi harus hati-hati. Dan tempat pengujiannya pun harus aman. Saya menggunakan ragum seperti ini untuk menahan load cell-nya. Nah, untuk ke motornya saya menggunakan terminal ini. Terang ya teman-teman ya, bentar. Nah, menggunakan terminal ini.
Nah, untuk ESC nya dihubungkan. Nah, kita pakai yang ini. Lalu ini ke salah satu pin ke motor. Biar lebih mudah, saya agak sedikit panjangkan dulu. Baik, kita coba putarannya dulu. Ini putarannya neken ke arah sana ya teman-teman. Ini jadi arah dorong propellernya ke sana, jadi nekannya ke arah sana. Kita tes dulu putarannya ke arah mana ini. Nah, putarannya ke CCW. Berarti kita pasang propeller yang CW. Baik, kita akan mengetes menggunakan 4S. Nah, sebelum kita tes untuk menggunakan load cell ini, jadi ini harus dihubungkan ke alatnya. Nah, ini tidak akan terbalik karena ada rancingannya. Nah, seperti ini, lalu kita akan bisa mengetesnya. Karena ini defaultnya sudah 14, jadi kita bisa langsung ngetes, tidak menggunakan memilih jumlah polnya teman-teman ya. Baik, pertama kali kita kalibrasi layar dulu. Nah, setelah kalibrasi layar, kita bisa secara auto mengeceknya. Klik sekali. Nah, jadi akan terlihat teman-teman trustnya, lalu ada efisiensinya, ada pengurangan baterainya, lalu penggunaan ampere maksimalnya berapa. Ini penting ya, jadi pas saat full throttle berapa ampere sih saat menggunakan propeller ini. Nah, ini bisa berubah jika propellernya menggunakan ukuran yang berbeda teman-teman. Nah, seperti itu.
Oke. Nah, itu adalah alat-alat ini, motor analyzer ini. Nah, mungkin teman-teman yang sedang mengekspor sebuah motor atau menggulung motor ataupun kerja di tempat-tempat yang berhubungan dengan motor brushless ini mungkin pilihan salah satu untuk mengecek sebuah motor brushless. Nah, kebetulan rekan saya juga akhirnya juga memproduksi ini. Jadi mungkin teman-teman ada yang membutuhkan alat ini, itu ada link di deskripsi bawah. Jadi bisa dipesan, mungkin pesannya secara pre-order ya, nggak ready to stock. Jadi berdasarkan permintaan request untuk alat ini, karena ada juga yang untuk motor analyzer untuk motor-motor besar, motor-motor untuk drone-drone agrikultur, untuk yang baling-baling octocopter ataupun hexa, itu bisa dengan motor analyzer yang satu lagi. Nanti saya akan bahas motor analyzer yang khusus untuk motor-motor besar. Bentuknya juga berbeda dari alat ini, tapi fungsinya sama. Nah, ini adalah penampakannya. Sekian ya teman-teman, review alat ini. Terima kasih sudah mampir ke channel Dr. Brushless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.